Hi everyone, welcome again to the English lesson for 12th grader SMA Negeri 1 Manado. Today we're going to discuss about prepositional phrase. This is the first series of several series for prepositional phrase. I hope everybody is doing fine. Okay, without further ado, let's start our lesson today. First of all, what is a preposition? A preposition is a part of speech that shows a relationship between two things. Jadi sebuah preposisi adalah bagian dari parts of speech yang menunjukkan hubungan antara dua hal. Nah, apa yang dihubungkan? Yang pertama, the location, the timing, and the direction. For example, on ini menunjukkan location. On ini menunjukkan sebuah lokasi. Or timing, misalnya kita pakai kata before 7 in the morning, atau during the English class, atau directions, from Manado for example. Okay, that's are the prepositions. So kata-kata seperti ini adalah prepositions. Selanjutnya, contoh yang lebih jelas. For example, the mouse is on the table. Two things, dua hal yang dihubungkan di sini. That is the mouse, okay, and table. Ini tadi menunjukkan location. The mouse is on the table. So the relationship one is on the other. Okay. One is on the other. Apanya yang on? Inilah. The mouse is on. And then yang kedua is the table. So on is the preposition. The mouse is under the table. Two things, mouse and table also. The relationship one is under the other. Jadi ini mouse-nya under the table. So under is a preposition. Oke, kita lihat these are the list of common preposition. Jadi aboard, along, behind, but yang berarti except, from, of, past, until, about, amid, below, by, in, on, since, up, above, among, beneath, down, inside, dan seterusnya. Jadi tolong dikenali kata-kata ini. Kata-kata inilah yang merupakan preposition. Oke. Sekarang apa yang kita maksudkan dengan prepositional phrase? Prepositional phrase start with the preposition and end with the object of prepositions. Jadi sebuah prepositional phrase itu biasanya dimulai dari sebuah preposition dari daftar yang tadi. Kemudian diikuti oleh object of preposition. Nah, object of preposition itu bisa berupa noun atau pronoun. Noun itu kata benda, pronoun itu adalah sebuah kata yang merujuk kepada noun. Misalnya she, I sekarang ini. Ini adalah sebuah pronoun. Misalnya contohnya adalah in the oven. In adalah sebuah preposition diikuti oleh oven. Nah, karena ada preposition dan diikuti oleh sebuah objek dari sebuah preposition, maka ini namanya adalah prepositional phrase. By the door. By adalah preposition, kemudian the door ini adalah object of the preposition yang merupakan noun. Itulah yang dinamakan prepositional phrase. Around the track, for him. Kita lihat contoh di dalam kalimat.
The pizza in the oven is mine. Jadi in the oven ini adalah prepositional phrase. The girl by the door is my sister. The runners race around the track. The photograph has special meaning for him. Oke, for him ini adalah sebuah prepositional phrase. Karena apa? Karena for ini preposition, kemudian him-nya adalah sebuah pronoun. So that is the prepositional phrase. So once again, prepositional phrase dimulai dari sebuah preposisi dan diikuti oleh object of preposition. Yang biasanya object of preposition itu merupakan noun, open, the door, dan lain-lain, atau pronoun misalnya mine dan it. Okay, this is 6 examples of prepositional phrase. A singer with passion. With preposition, passion adalah object of the preposition. A town near London. Keep in time. He acts without thinking. Without adalah preposition. Thinking ini adalah sebuah kata benda. Thinking itu adalah sebuah jiran. Kata kerja yang berakhiran in, tetapi dianggap sebagai sebuah kata benda. Okay, this is a little bit more complicated example of prepositional phrase. The noun can be anything that plays the role of a noun. Jadi noun itu bisa apa saja yang dianggap sebagai noun. Misalnya, it's a present from her. Tadi sudah dijelaskan, her ini adalah sebuah pronoun. Jadi her ini adalah sebuah pronoun. She stole it from the man across the street. Nah, ini bukan hanya sekedar noun, tapi ini adalah noun phrase. Yang mana yang noun phrase? Yang ini. The man across the street. She stole it from the man across the street. Jadi, the man across the street ini adalah sebuah noun phrase. Yes, the man sebetulnya, tapi kemudian dijelaskan dengan across the street sehingga ini menjadi noun phrase. It's obvious from what he said. What he said ini adalah sebuah noun clause. Apa beda phrase dengan clause? Kalau phrase itu adalah kumpulan beberapa kata yang bukan merupakan kalimat. Kalau clause itu merupakan sebuah kalimat. What he said. He said, he, subjek, dan said kata kerja. Jadi ini adalah merupakan sebuah clause. The object of a preposition. Ini penjelasan yang lebih lengkap. The noun that follows a preposition is called the object of preposition. Yang tadi sudah dijelaskan ya. There will often be modifiers in the object of the preposition, make it a noun phrase. Okay, kita explore lebih jauh mengenai noun phrase. I said with Simba, no modifiers. Jadi hanya sekedar kata benda. Nah, ketika ada modifiers, maka kita namakan itu sebagai noun phrase. Modifiers itu yang menjelaskan. I said with the wonderful Simba. Jadi the wonderful Simba ini adalah sebuah noun phrase. Jadi Simba ini kemudian dimodify, dijelaskan oleh the wonderful. Maka the wonderful ini adalah sebuah modifier. Modifier itu yang menjelaskan. I said with Simba kemudian menjadi I said with the wonderful Simba. Jadi prepositional phrase itu bisa diikuti oleh noun phrase. Kemudian syaratnya selalu hampir di setiap prepositional phrase itu harus diikuti oleh sebuah noun. Kita tidak boleh mengatakan I said with the wonderful tanpa Simba karena syaratnya harus sebuah noun atau sebuah pronoun. Always comes at the end of a prepositional phrase. Jadi ini Simba ini harus selalu terakhir. Kata bendanya ini harus terakhir. Tidak ada orang mengatakan I said with Simba the wonderful. Jadi yang benar adalah I said with
the wonderful Simba. Oke, selanjutnya can have a compound object, more than one object. Jadi sebuah prepositional phrase itu bukan hanya satu. Misalnya of, ini sebuah preposition, bisa diikuti oleh dua hal. Jadi lebih dari satu. Almanacs contain list of facts and figures. Jadi ada facts satu, dua ada figures. Jadi more than one object. Dewi showed the picture to her brothers and her classmates. Jadi to preposition, kemudian diikuti oleh compound object atau objek yang lebih dari satu, yaitu her brother and her classmate. Can have more than one prepositional phrase. We left our notes under the dictionary on the left. Jadi sebuah kalimat bisa memiliki lebih dari satu prepositional phrase. Misalnya, we left our notes under the dictionary, di bawah kamus, on the shelf, di dalam shelf. Jadi ini lebih dari satu. Kemudian prepositional phrases can appear anywhere in the sentence, at the beginning, in the middle, or at the end. Jadi tidak menjadi masalah di mana kita taruh prepositional phrase. At the library, students read the novel. Students at the library read the novel. Students read the novel at the library. Jadi ini in the beginning, at the beginning, in the middle, or at the end. The function of prepositional phrase. Pertama, as adjective that modify nouns. Ini penjelasan lebih lanjut ya. Do you mean that boy in the corner? Ya. Jadi dia menjelaskan apa? Menjelaskan that boy. Jadi boy ini menjelaskan boy yang mana? Boy yang in the corner. Jadi modify atau menjelaskan noun. Nounnya adalah boy. I know the policeman with the radio. Jadi ini menjelaskan prepositional phrase ini fungsinya kita pakai ini supaya bisa menjelaskan I know the policeman. Kalau ditanya policeman yang mana? Kalimat yang lengkap menjadi I know the policeman with the radio. Jadi modifying nouns-nya di sini adalah dua, that boy dengan policeman. Oke. Maka kalau hal semacam ini karena dia menerangkan noun, maka kita sebutnya sebagai adjective phrase. Kemudian bisa juga sebagai adverb yang menerangkan verb. I live near the stadium. I live near the stadium. Jadi near the stadium ini menerangkan kata kerja live, tinggal. Jadi saya tinggal. She speak with notable enthusiasm. Jadi bagaimana dia berbicara? Okay, how does she speak? How does she speak? She speaks with notable enthusiasm. Jadi berbicara dengan antusiasme yang begitu nampak atau kelihatan. Jadi ini menerangkan kata speaks atau kata kerja. Karena menerangkan kata kerja atau verb, maka kita sebutnya sebagai adverbial phrase. Oke, selanjutnya the function of prepositional phrase yang berikutnya as adjectives. Masih. Please buy the scarf with dots. Tolong berikan scarf dengan dots, dengan titik-titik yang ada motif dots-nya. Jadi please buy the scarf. Scarf yang mana? Ini scarf kata benda. Scarf yang ada motif dots. With dots. Jadi with preposition, dots adalah kata benda. Okay, the man on the radio has a boring voice. Okay, the man, the man yang mana? On the radio, yang sedang menggunakan radio. Jadi on the radio ini adalah prepositional phrase yang menerangkan the man has a boring voice. Give me one of the brown ones. Okay, give me one, berikan saya satu di antara yang berwarna brown. Oke, kalau ada misalnya apa ya yang warna brown,
Handphone yang berwarna brown, oke, ada sekian banyak, give me one yang berwarna brown. Asset verb sama dengan tadi. Albert raised his small tuna with utmost pride. Oke, taruhlah Albert ini sedang memancing, kemudian dapat ikan tuna. So Albert raised his small tuna with utmost pride. Oke, nah ini dia menerangkan mana? Bukan menerangkan small tuna, tapi menerangkan raise. Raise ini adalah sebuah kata kerja. Mengangkat. Mengangkat dengan bagaimana? Mengangkat dengan penuh kebanggaan. With utmost pride. Oke, kita bisa saja menuliskannya dengan proudly raise. Dengan bangga mengangkat. Before the pandemic, Diego played football for Manado United, for example. Nah, ini menerangkan apa? Menerangkan play football. Kapan play football? Before the pandemic. Mike is tired from the loads of online assignments. Oke, modified apa? Modified kata is. Is, oke. Is apa? Is ini from loads of online assignment. Oke, adverb of reason. Oke, kenapa dia tired? Dia tired karena bosan dengan banyak sekali pekerjaan yang diberikan. Oke, George lives in the heart. Nah, ini contoh seperti yang tadi, lives dijelaskan oleh prepositional phrase in the heart. Oke. Oke, saya kira itu pelajaran kita yang pertama. Selanjutnya mohon diingat yang ini yang harus dihafalkan. Yang dihafalkan yang ini. Yang ini mohon familiar dengan kata-kata ini karena kata-kata ini selalu mengawali sebuah prepositional phrase. Jadi ada kata about misalnya, kemudian diikuti oleh noun atau pronoun, dan itulah yang kita namakan sebagai prepositional phrase. Oke, untuk selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian tentang prepositional phrase part 1 ini sudah disediakan 10 latihan untuk mengidentifikasi yang mana prepositional phrase dan mana yang bukan prepositional phrase di bagian Kulhar part 1 dari prepositional phrase. Oke, kalau ada pertanyaan silakan bertanya nanti lewat grup WA atau bertanya bisa langsung di kolom komen dari Google Classroom. Thank you very much. Enjoy your day.